Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you, my dear student? Okay, I hope you are well at your home. Just stay at home, right? Okay. Before study, like usual, let's open with dua together. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, are you fasting today? Don't lie, right? Because if you lie, you can get sin. Jadi Miss berharap semuanya puas hari ini dan tidak ada yang berbohong, karena semua pasti pada tahu kalau berbohong itu akan mendapatkan dosa. Ya, right. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, Miss akan absen kalian. So who doesn't connect or who doesn't enjoy with us in this video call? Who? Lailan, right? Just Lailan. Okay, biar pada semangat walaupun pada puasa, Miss wants to all students sing a song with Miss. Okay, do you know song Rain, Rain, Go Away? You know? Okay, let's sing with Miss, okay? Yeah. 1, 2, 3. Rain, rain, go away, come again another day. All the student wants to study. Rain, rain, go away. Oke, karena cuacanya agak mendung, semoga dengan kita bernyanyi itu rainnya pergi menjauh dan sinyalnya tidak buruk lagi. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang simple present tense. Okay, so when you were in elementary school, did you study about simple present tense? Okay, sebagian sudah pernah dan sebagiannya belum pernah. Okay, bagi yang udah pernah, apa itu simple present tense? Kejadian sekarang atau kejadian umum yang bisa kita lakukan. Oke, bagi student yang belum tahu, jadi sekarang udah tahu kan apa itu simple present tense. Oke, jadi simple present tense itu is a verb tense. We use the simple present when an action is happening right now or when it happens regularly. Jadi simple present tense ini dipergunakan untuk menyatakan pekerjaan, perbuatan, atau peristiwa yang biasa kita lakukan. Juga kita biasanya simple present tense ini dinyatakan pada suatu kejadian atau peristiwa yang sudah umum, regularly. Jadi contohnya yang kita biasanya kan makan pagi hari, tidur malam hari. Jadi bisa dikatakan contohnya itu seperti itu. Oke, bagi student yang udah pernah, tolong katakan satu contoh dulu. Contohnya dulu. Contoh simple present tense itu. Oke, apa? Coba Yusuf. Oke, saya bahasa Indonesia aja. Saya menulis di buku. Oke, ya itu bisa dikatakan kamu sudah melakukan pekerjaannya. Jadi kalau contoh yang biasa atau regularly-nya,
Siapa yang bisa? Oh, Neymar. Apa? Saya pergi ke sekolah. Right. Jadi dari contoh itu, jadi dari contoh yang dikatakan teman-temannya, kita dapat menulis seperti ini. Saya menulis di buku tulis. Saya pergi ke sekolah di pagi hari. So that from this example, we can get the formula from simple present tense. Jadi ini sengaja buat contohnya di luar agar kita lebih can get apa saja formula yang ada di simple present tense. Oke. Jadi dari sini harus ada beberapa formulanya. Jadi saya menulis di buku tulis. So from this chart we can say subject. Jadi si saya ini kita bisa katakan ini adalah subjeknya. So Miss, you write this subject. Subject. Miss tulis di sini S. And next, menulis. Apa itu menulis? Apakah kalian tahu apa itu menulis? Ya, both. Jadi sini kita bisa simbolkan sebagai kata V. Both. Both. So, di buku tulis. So, buku tulis ini, apa ini buku tulis ini? Ada yang tahu apa ini buku tulis ini? Ya, objeknya atau tujuan dari kata menulis tadi. Jadi kita bisa di sini buat objeknya. Jadi siapa yang tahu apa bahasa Inggrisnya nih? Iya. Okay. I write in the book. So where this subject? Yang dimana di sini subjeknya? Iya, I. Kemudian apa ini right? Both. Kemudian ini ya objek atau komplementnya. Jadi kita bisa dibuat di sini O atau simbolnya sebagai C. Ini S and ini both. Oke, sampai di sini paham? Jadi jadi dari contoh dari Neymar ini. Apa ini? Ya, saya sebagai subjek and pergi sebagai verb dan ke sekolah objek dan di pagi hari adalah komplementnya. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi bagaimana Bu kalau kata subjeknya kamu? Oke, di sini Miss akan buat beberapa subjek dan to be-nya. Jadi di sini Miss buat kolom. You can see this. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai kata kerja seperti tadi contohnya I write in the book. Jadi both di I itu tidak ada penambahan sama sekali. Dan do not put to be. Jangan membuat to be kalau ada kata kerjanya. Oke, remember. Jangan buat to be kalau di dalam kalimatnya itu memakai kata kerja. Misalnya I write. Jadi kamu buat I am right. Don't. Jangan buat itu. Because kalau kamu buatnya kamu pasti bakal salah. Jadi, so kapan kita memakai to be, Miss? Ya, we use to be if we use not both. Jadi kita memakai to be kalau kita tidak memakai kata kerja. Contohnya, saya malas. Apakah malas itu kata kerja? Ya, tidak. Jadi di situ kita akan memakai kata kerja.
Jadi I am lazy. Jadi masih dikatakan kayak itu simple present. Ya, masih dikatakan selagi itu berbentuk sekarang atau berbentuk umum. Oke, selanjutnya jadi di subjek you kita masih memakai verb one. Di subjek they kita juga memakai verb one. Dan di subjek we juga kita memakai verb one. So but if in subject she we use plus e or es. For example, dia perempuan membeli sebuah baju. Jadi di sini kita memakai penambahan ie atau es di belakang kata kerja membeli. Jadi contohnya itu seperti apa bahasa Inggrisnya dia perempuan? Ya, right. She buy a shirt. Jadi jangan lagi memakai buy, tapi harus menambah s di belakang kata buy. Jadi apa dia, Miss? She buys a shirt. Okay. So don't forget to put e or es in behind verb one. Okay, if subjeknya she, he, it. Oke, selanjutnya ada beberapa penambahan kalimat di simple present tense. Contohnya ada usually, always, normally, generally, steadily, regularly, sometimes, every day. Jadi Miss, di mana kita meletakkan kata-kata itu jika kita menggunakannya di kalimat kita? Oke, pertanyaan bagus. Misalnya, jadi kita pakai penambahan kata dia selalu. Saya selalu belajar pada malam hari. Oke, jadi kita bisa menambahkan kata-katanya itu di awal kalimat atau di pertengahan kalimat. Contohnya, tadi contoh saya selalu belajar pada malam. So I always study in the evening. Oke. Kalau misalnya lebih bagus kita memakainya di pertengahan setelah kata subjek. Oke, sampai di sini paham? Ya, ada lagi satu catatannya, tidak ada perubahan frekuensi waktunya. Please dicatat yang dipahami agar tidak lupa ya. Oke, susunan kalimatnya ada 3. Yang pertama positif, negatif, dan interrogatif. Apa itu positif? Positif adalah kalimat yang normal atau tidak ada penambahan kata apa-apa. Kemudian negatif. Apa itu negatif, Miss? Ya, penambahan kata yang ada kata tidaknya. Kemudian interrogatif adalah ya kata tanya. Sampai di sini paham? Ya, jadi di 3 susunan kalimat tadi ada formula-formula yang harus diperhatikan. Oke, formula dari susunan kata itu, Miss sudah tulis. Tapi nanti Miss akan juga kirim filenya sama kalian, biar kalian nggak lupa ya. The first, positif. Positif, jadi ada subject, verb one, e or es, and o or c, atau object dan complement. Seperti contoh tadi. Berarti contoh tadi itu termasuk yang mana itu? Ya, positif karena ada subjek, verb one,
dan objek atau komplementnya. Kemudian positif di sini kalian sudah paham bukan? Oke, ya Miss yakin kalian pasti sudah paham. Yang kedua ada negatif. Sini negatif ada subject, do or does, plus kata not and both one or object and complement. Oke, jadi di negatif ini agak berbeda dari sebelumnya. Kita memakai kata do or does and not, but we use both one like before. Tapi kita tetap memakai kata both one. Jadi seperti apa Miss itu contohnya? Ya seperti tadi. Contohnya, saya menulis di buku tulis. So we can. Jadi di sini kita menambahkan kata di setelah subjeknya ya. I do, kita pakai do karena memakai subjek I. Jadi kita kapan memakai kata does? Ya, sama seperti i dan is tadi. Kita memakai does itu ketika memakai kata ganti orang ketiga. She, he, it. Oke. Ini juga catatan, jangan lupa ya. So, I do, jangan lupa kalau ini bentuk negatif, jangan lupa untuk meletakkan not. So, I do not write in the book. Oke, sampai di sini paham? Oke. Jadi, contoh yang memakai kata does itu, contohnya, dia laki-laki tidak pergi ke sekolah. Jadi di sini kita bisa membuat contoh. Siapa yang tahu? Oh ya. He does not. Ya, he does not goes to school. Apa ya? Oke, yang selanjutnya ada interrogatif. Interrogatif berbeda dengan negatif dan positif. Itu kan kata kerjanya ada di tengah-tengah. Ini interrogatif memakai kata tanya. Jadi do dan does tadi berada di awal kalimat. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Do or does plus subject plus verb one plus object or complement and the other. Oke. Jadi misalnya kalimat tadi kita buat ke dalam pertanyaan. Jadi do yang di sini tadi kita pindahkan ke awal dia. Jadi do I write in the book? Oke, jadi kata do tadi yang di negatif itu kita pindahkan ke awal. Jadi kemudian subjeknya, kemudian verbnya, kemudian objek atau komplementnya. Oke, sampai di sini paham? Ya, di interrogatif ini ada dua jawaban yang kita berikan. Yes or no. Jadi kita buat yes, I don't. Kenapa don't dia Miss? Karena kata tanyanya do. Oke. Jadi kalau misalnya beda kata tanyanya, misalnya is. Misalnya is dia, di sini juga akan berganti dia. Oke. Jadi apa kata tanyanya itu bakal jawabannya. Kemudian kalau no yes I do. Oke, Miss tadi salah. Yes I do. No I don't. Oke, sampai dia.
Jadi yang perlu dikuasai dalam simple present. Jadi yang perlu kalian kuasai dalam simple present tense ini adalah penguasaan verb atau kata kerja pada bentuk pertama, kemudian penguasaan pada kosakata atau untuk bentuknya sebagai objek atau komplementnya. So, Miss Hope, you know about simple present tense well. Okay. Any questions so far? Okay, nothing. So before we close our meeting today, Miss will conclude our material today. So simple present above tense we use when an action is happening and when it happens regularly are positive, negative, and interrogative. Okay, so your task is search or find 5 time signal or time frequency of simple present tense and make 2 sentences that form positive, negative, and interrogative. So with answer. Oke, ada yang belum paham? Jadi tugas kalian adalah temukan atau cari 5 time signal atau time frekuensinya tense tadi yang buat dalam bentuk kalimat dan bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Oke, baiklah, sekian untuk perjumpaan kita hari ini. Let's close by doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Okay, see you in the next meeting and stay at your home, my dear student. Okay, and keep healthy. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.